Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Opa Oma yang ada di rumah, dimanapun Opa Oma berada. Ada sukacita pada saat ini Opa Oma sama-sama kembali untuk kita berkumpul, untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita menyatukan hati kita, kita bawa hidup kita sama Tuhan. Berapa banyak Opa Oma yang siap untuk datang ke hadirat Tuhan lebih lagi, menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, katakan haleluya. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari satukan hati kita Opa Oma, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa, kita mau masuk ibadah kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu hari lagi Tuhan percayakan kami untuk melayani Engkau. Satu hari lagi Tuhan percayakan kami untuk sama-sama kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari yang kami lalui. Terima kasih buat Opa Oma yang terus setia Tuhan ibadah. Sekalipun hanya lewat Zoom Tuhan, lewat online ya Tuhan. Tapi kami percaya ada hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan menjamah dan melawat setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau menyatukan kami di dalam Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan dalam ibadah hari ini kami juga mempersiapkan hidup kami Tuhan, untuk kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kami semeja sehidangan dengan Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Kami boleh mengingat akan pengorbanan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami yang seharusnya kami binasa, tapi Engkau memberikan kami hidup. Engkau memberikan bahkan di dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya saat ini Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang sakit mengalami kesembuhan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Oleh karena mujizat-Mu ada lawatan terjadi, ada mujizat terjadi atas setiap kami, atas Opa Oma Bapak Ibu yang ada, atas setiap yang menyaksikan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap tinggikan Engkau, kami siap agungkan Engkau. Kami bawa pujian kami, korban syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap memuji meninggikan Dia, lebih lagi sama-sama katakan amin, amin. Bapa, syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Mari sekali lagi sama-sama katakan Bapa, Bapa. Kami naikkan syukur kami, ku naikkan syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Ini setiap kami umat-Mu yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Bapa, mari panggil Dia Bapa. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Kami sembah sujud ya Abba. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sambil angkat tangan kita. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji
puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu, sungguh besar dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Lebih lagi katakan, sungguh besar dan kudus namamu ya Aba. Kami mau selalu memujimu. Puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Mari kita sembah. Mari pagi hari ini Opa Oma, naikkan syukur kita sama Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu sama Tuhan. Apapun keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, mari tetap katakan Engkau Tuhan yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Seperti nyanyian yang kami nyanyikan ya Tuhan, biar kami datang di hadirat-Mu. Kami membawa ucapan syukur kami saat ini ya Tuhan. Dan kami mau berkatakan Kau baik, sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu besar, melimpah bagi kami, sungguh besar dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Sekali lagi katakan, sungguh besar dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Mari yang mengasihi Tuhan katakan, Bapa, ku mengasihimu dengan segenap hati. Bapa, ku mengasihimu. Mari sekali lagi sembah Dia. Sembah Tuhan, naikkan syukurmu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Berlimpah kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Syaralaba ya syana, yaralaba, yaralaba ya syanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Yaralaba ya syana, yaralaba. Ini ucapan syukur kami ya Tuhan. Karena kami percaya di balik ucapan syukur ada mujizat yang Tuhan sediakan. Di balik ucapan syukur ada lawatan-Mu terjadi atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami mau jadikan Engkau segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Satu-satu
satu-satunya dalam hidup kami, yang kami sembah, yang kami tinggikan. Hanya Yesus, Kaulah segalanya di dalam hidupku ya Tuhan. Di dalam hidupku kerajaanmu, kerajaanmu, yes, kebenaranmu, itu bagianku. Mari nyatakan, Engkaulah yang kami pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. kami mau terus mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Mengasihi-Mu, Amin. memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari lebih lagi nyatakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidupku, di dalam hidupku. Biar kerajaan-Mu yang datang Tuhan, kerajaan-Mu, kehendak-Mu yang jadi. kebenaran-Mu, Amin. itu bagianku. Biarlah mata kita memandang kepada Yesus. Kaulah yang ku pandang selama Hidupku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari biar musik naikkan pujian ini, opa oma nyanyikan pujian ini. Engkau segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Di dalam kehidupan setiap opa, oma, bapak, ibu, saudara yang ada bersama-sama dalam ibadah ini, biarlah kerajaan-Mu datang atas hidup kami. Kebenaran-Mu itu yang kami lakukan dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan. Di masa-masa pemurnian ya Tuhan, di musim menua yang sudah tiba Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia, yang taat kepada-Mu ya Tuhan. Menjadikan Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Kau dengar opa oma Tuhan yang mengasihi-Mu. Ya, mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Katakan mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan. Lebih lagi mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan. Sekali lagi oma-oma, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Engkau yang kami jadikan segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan.
Engkau yang dijadikan segala-galanya dalam kehidupan opa oma yang ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Ya, Tuhan. Dan kami mau katakan dalam hidup kami Tuhan, sekali kami memilih Yesus, seumur hidup kami, selama-lamanya tetap Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan. Karena Engkau lah yang melakukan mujizat demi mujizat. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi, meninggikan Engkau Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang ajaib dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Allah, kita lebih lagi sama-sama katakan amin. Yuk kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Opa Oma, ini kita memasuki musim yang baru, yaitu musim penuaian sudah tiba buat setiap gereja Tuhan di hari-hari ini. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Yes. Kau dahsyat Tuhan, Kaulah yang empunya tuaian bagi kami. Na 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 na. Mari opa oma bergoyang, katakan na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Sekali lagi yo opa oma. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Sukacita Amin. melimpah. Yes. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Mari terus bersukacita di dalam Tuhan, oma-oma. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Mari sekali lagi katakan, musim baru telah tiba. Ada sukacita, sukacita melimpah. Sebab penuaian besar, saat penuaian besar, anggur baru dicurahkan. Anggur baru tercurah. Amin. Anggur baru tercurah. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Lebih lagi. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Yo oma-oma. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Berapa banyak yang siap dalam penuaian yang besar dan terakhir di hari-hari ini? Boleh lambaikan tangannya opa oma. Yuk, kalau ada di sebelah kiri kanan opa oma, mungkin suami, mungkin anak, mungkin cucu, katakan, siapkan dirimu untuk penuaian. Siapkan dirimu untuk penuaian.
Amin, haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi Opa Oma. Ini yang kami mau ya Tuhan. Biarlah hari-hari ini Engkau dapati kami adalah orang-orang yang hidup menyenangkan hati-Mu, yang hidup berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Biar dalam setiap nyanyian yang kami nyanyikan, di setiap firman yang kami baca dan kami renungkan Tuhan, bukan hanya sekedar lewat, bukan hanya sekedar bernyanyi, tapi itu yang kami hidupi dalam hidup kami. Kami menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang Engkau dapati setiap kami, yang terus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah saat ini buat setiap kami. Bahkan sekali lagi persiapkan kami untuk kami dalam perjamuan kudus-Mu, semeja sehidangan dengan Engkau, mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Sama-sama katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya kami berikan Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Amin, amin. Agar aku menyenangkan-Mu. Yang mau senangkan Tuhan angkat tangan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi katakan, menyenangkan-Mu. Kami mau senangkan Engkau ya Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari lebih lagi kita naikkan pujian ini. Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah kami, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Kami serahkan hati kami Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya ku berikan, semua ku berikan padamu. Mari kuduskan setiap kami ya Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari lebih lagi kita nyatakan sama Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
Mari berfirmanlah atas setiap kami. Urapi telinga kami, urapi hati kami, urapi pikiran kami. Biarlah kami selaras dengan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapan yang secara dahsyat dan luar biasa, juga turun lebih lagi buat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, Opa, Oma, Bapak, Ibu semua yang ada di tempat ini. Kami buka hati kami, kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan dan siap diberkati Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Shalom. Wow, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan atas perkenanannya sehingga boleh melayani pada hari ini. Dan saya berterima kasih kepada para gembala, secara khusus kepada panitia ibadah UMAS yaitu Ibu Hana dan rekan-rekan. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali walaupun melalui online. Ya, saya memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu, ya Opa Oma, puji Tuhan. Kita bisa berjumpa lagi setelah sekian lama kita tidak bisa berjumpa ya. Dan ini artinya ada sesuatu yang masih harus kita kerjakan, saudara. Masih belum selesai tugas kita di dunia ini. Kalau Tuhan anggap kita sudah selesai tugas, ya berarti kita pulang ya sejak awal-awal pandemi. Tapi kenapa hari ini kita masih ada? Berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan sampai akhir. Puji Tuhan. Di tahun ini kita mendapatkan tuntunan Tuhan melalui gembala pembina kami, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Beliau mendapatkan tuntunan bahwa tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Berarti di sisa hidup kita, kalau kita masih diizinkan hidup, maka kita harus memiliki cara pandang yang baru. Ya, paradigma atas segala hal. Dan itu harus yang baru dalam pikiran, perasaan, dan hati kita. Dan kita mendapatkan 2 ayat dalam tuntunan tahun ini, yaitu yang pertama Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak, aku akan, itu kata Tuhan. Berarti itu artinya Tuhan punya rencana, saudara. Kalau kita punya rencana, banyak gagalnya ya. Kita udah cukup usia, kita udah banyak pengalaman, dan banyak mengalami kegagalan. Tapi ingatlah, kalau Tuhan yang punya rencana, pasti tidak pernah gagal. Itu rencana itu sekarang diberikan kepada kita. Kemudian Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 mendapatkan tuntunan Tuhan juga. Dikatakan biarlah kita mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Berarti benar-benar kita harus mengabaikan apa yang ada di belakang kita. Entah itu keberhasilan yang membuat kita sombong, ya, entah itu kegagalan yang membuat kita kepahitan, minder, sakit hati, tanggalkan semua. Mari kita mengarahkan apa yang ada di hadapan kita. Karena di hadapan kita, wow, ini luar biasa, saudara. Masih ada banyak hal yang harus kita hadapi. Sebab itu selagi Tuhan mengizinkan kita hidup, mari kita menjalankan tugas-tugas di akhir hidup kita ini bersama dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema tentang indahnya mahkota duri. Ya, biasanya kita memandang mahkota duri itu sebagai sesuatu yang tidak baik, tidak enak. Nah, ini saya bawa contoh, saudara, mahkota duri ya. Sesuatu yang berat, sesuatu yang menyedihkan, yang menyakitkan. Tetapi dengan paradigma yang baru, mari kita akan ubah. Bagaimana kita bisa mengenakan atau memakai mahkota ini dengan cara pandang yang baru. Indahnya mahkota duri. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya bacakan ya, demikian firman Tuhan. Matius 27 ayat yang ke-28 sampai ke yang ke-30. Mereka menanggalkan pakaiannya, yaitu para tentara menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Amin.
Puji Tuhan. Wow, ini cuplikan ayat, saudara, yang melukiskan betapa Tuhan Yesus sebagai pribadi yang tidak pernah berdosa, tetapi toh akhirnya menderita dalam kehidupannya. Ini menggambarkan kehidupan kita, saudara. Berapa persoalan sudah kita selesaikan, berapa perbuatan dosa yang kita sudah minta ampun, kita sudah bertobat, ya. Berapa beban yang bakal merintangi kita sudah bereskan. Tapi mengapa masih ada mahkota duri yang baru? Dan seringkali kita komplain, ya, betapa Tuhan Yesus tidak pernah komplain, dan biarlah kita selama ini memahami seringkali kita tidak seperti itu. Kita komplain kenapa, saudara? Seolah-olah kita merasa nggak layak lagi untuk menderita, ya. Mahkota duri tidak selayaknya ada di kepala kita. Coba bayangkan, Tuhan Yesus mengalami mahkota duri ini satu lapis, saudara, ya. Aslinya 3 lapis, 3 layer. Dan durinya tentu lebih tajam, lebih besar, ya. Dan ditaruh di atas kepala Yesus dan kemudian dipukulkan dengan sebuah bulu atau bambu atau balok. Waduh, ini sesuatu yang menyakitkan, saudara, di mana duri-duri ini akan menancap di kulit kepala dan juga di jidat kita, ya. Dan kemudian darah mengucur, membasahi semua kepala dan muka kita dengan perasaan yang sangat pedih. Bukan hanya rasa sakit secara fisik, tetapi juga jiwa kita, perasaan kita akan menjadi sangat sedih. Dan itulah yang sekarang ini seringkali kita alami. Kita sudah merasa beres, ya, karena di usia kita yang sudah cukup berpengalaman ini, banyak hal sudah kita bereskan. Tapi mengapa di depan kita masih ada siksaan, masih ada ancaman resesi global, masih ada kesusahan dengan persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, padahal seolah-olah kita tidak kurang iman untuk menghadapi itu semua, ya. Iman kita udah terlatih sekian lama, tapi mengapa Tuhan seolah masih mengizinkan hal demikian? Nah, saudara, mari kita ingat tentang Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita sudah hidup dalam iman, saudara. Jadi iman itu ada 2 sisi yang harus kita hidupi. Yaitu yang pertama, kasih karunia Allah, penyediaan Allah, menyediakan keselamatan. Dan kita harus menangkapnya dengan iman kita, ya. Dan kasih karunia beserta dengan iman kita inilah yang dikatakan akan menyelamatkan kita. Jadi bukan hasil usaha kita semata-mata, tetapi juga pemberian Allah yang berlaku bersamaan. Dan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16 ada kalimat-kalimat kunci yang mengatakan, biarlah kita senantiasa taat, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi walaupun kita udah selamat, tapi kita harus mengerjakan. Apalagi di usia sekarang kita ini, saudara, apa yang kita kerjakan untuk mengerjakan keselamatan itu menjadi contoh, menjadi teladan bagi keluarga, anak-anak cucu kita semuanya. Dan Filipi 2 ayat yang ke-14 mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, sambil berpegang pada firman kehidupan, tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Inilah yang menjadi nasihat-nasihat firman Tuhan dalam paradigma yang baru, ya. Bahwa memandang mahkota duri suatu kesulitan dalam hidup kita, satu resesi yang kelak akan mungkin lebih berat lagi dari sebelumnya, yaitu dengan penuh iman. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-24, Kolose 3 ayat yang ke-24 firman Tuhan mengatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Berarti, saudara, ketika kita memakai paradigma yang baru dan siap untuk mengenakan mahkota duri, yaitu lambang dari berbagai kesulitan, ya, yang ada dalam akhir hidup kita dengan kekuatan Tuhan, maka percayalah, dikatakan dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi ada sesuatu yang nanti akan kita terima, saudara. Jangan berkecil hati, jangan komplain seolah-olah begini, wah kenapa kok aku aja yang diberi ujian beban yang berat, kenapa orang lain kok kayaknya ringan-ringan aja gitu, ya. Coba kalau ujianku berat, orang lain sanggup, aku pun juga sanggup. Enggak, saudara. Masing-masing kita pasti sudah punya ukuran di mata Tuhan, ya.
ukuran kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing itu berbeda-beda. Sebab itu nanti upahnya, mahkotanya juga akan berbeda-beda. Ya, Tuhan sudah sediakan bagi masing-masing kita sesuai dengan bagian-bagian kita. Nah, hari ini kita akan belajar indahnya mahkota duri. Mari kita ubah cara pandang kita, ya, bahwa cara pandang kita harus berlaku begini, saudara, bahwa mahkota duri memang ini menyakitkan. Tetapi kalau kita bisa tanggung bersama dengan Tuhan, kita mampu menanggungnya, maka Tuhan akan menyiapkan ada 5 mahkota, 5 jenis mahkota yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Masing-masing dari kita ada syarat-syarat yang harus kita kerjakan, sehingga kita dikatakan layak untuk menerima upah, yaitu mahkota itu. Ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan. Yang pertama adalah mahkota kehidupan. Kemudian yang kedua adalah mahkota kebenaran. Yang ketiga mahkota abadi. Yang keempat mahkota sukacita. Dan yang kelima adalah mahkota kemuliaan. Masing-masing ini mempunyai persyaratan, saudara, untuk memperolehnya, ya. Contohnya, mahkota kehidupan itu diberikan hanya kepada orang yang setia mengikut Yesus sampai akhir. Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 jelas dikatakan seperti itu, saudara. Asal kita setia saja mengikut Yesus sampai akhir, ya, ini bahasa kasarnya, saudara, ya, nggak lakukan apa-apapun, yang penting mati dalam Tuhan. Wow, kita udah berhak untuk menerima mahkota kehidupan, ya. Tetapi kita memang harus mengerjakan keselamatan kita dengan tidak bersungut-sungut, ya. Tentu hal ini yang pertama saja kita sudah luar biasa, saudara. Kalau kita meninggal dunia dalam iman, maka kita berhak menerima mahkota kehidupan. Memang dikatakan kemungkinannya, ya, tidak semua dari kita bisa meninggal dunia, ya, tidak meninggal dunia. Tapi bisa saja kita diangkat, ya, ketika Tuhan tahu-tahu ini datang, ya, kita di-rapture, diangkat, dan di situ maka kita dikatakan kita setia sampai akhir dan berhak menerima mahkota kehidupan. Saudara yang rindu mahkota ini katakan amin. Ya, ini merupakan kerinduan kita, ya. Syaratnya tidak terlalu sulit untuk dipikirkan, ya. Mungkin menjalankannya memang tidak terlalu mudah, yaitu setia mengikut Yesus sampai akhir. Kemudian yang kedua adalah mahkota kebenaran, yaitu diberikan kepada setiap kita yang setia dan rindu menantikan kedatangan Tuhan. Jadi bukan hanya meninggal dunia atau di rapture, saudara, tetapi dalam hati kita selalu rindu, ya, setia dan rindu menantikan kedatangan Tuhan. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, orang demikian akan diberikan mahkota kebenaran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mahkota abadi. Diberikan kepada setiap kita yang setia menguasai diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bicara soal buah roh, saudara. Level yang ke-9. Dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Dan dikatakan menguasai diri itu nggak hanya pernah menguasai diri, ya, tetapi menguasai diri dalam kehidupan sehari-hari sampai akhir. Berarti ini luar biasa, saudara, tetapi mahkotanya juga luar biasa, dikatakan mahkota abadi. Kemudian yang keempat adalah mahkota sukacita, yaitu diberikan kepada setiap kita yang setia bersaksi dan memenangkan jiwa. Di dalam Filipi 4 ayat yang pertama. Wow, kalau soal bersaksi, saya salut deh, apresiasi kepada jemaat Tambak Siring dan sekitarnya, ya. Kalau ada ajakan untuk siapa bersaksi, wah, banyak opa-oma maju, ya, cepet-cepetan itu bersaksi, memuji Tuhan. Wow, luar biasa. Saya sangat diberkati oleh kesaksian Bapak Ibu semua. Kemudian yang kelima adalah mahkota kemuliaan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat, itu diberikan kepada setiap kita yang setia menggembalakan domba-dombanya Allah. Ya, secara khusus pasti para panitia ibadah umas ini adalah gembala-gembala dalam pelayanan ibadah umas. Kalau setia sampai akhir akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Namun, opa-oma, dengarkan ini, kita semua juga berhak, ya. Apabila sampai akhir kita setia menggembalakan domba-dombanya Allah yang dititipkan kepada kita, yaitu istri, ya, suami, anak-anak, mantu, cucu, dan semua orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita. Kalau kita setia setiap hari menggembalakan mereka, memberikan ayat firman Tuhan, menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu baik, memberi makan rohani kepada mereka, maka waktu saatnya kita pulang ke surga, maka Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kemuliaan.
Nah, 5 mahkota itu, saudara, dikatakan ya, itu harus kita rindukan meskipun kita sekarang sedang menghadapi mahkota duri. Meskipun kita sedang menghadapi berbagai aniaya, kesulitan hidup, tahun depan katanya mau ada resesi global, ada banyak orang yang sudah kebingungan, saudara. Tetapi hari ini mari kita miliki iman ya, dengan paradigma yang baru, bahwa kita harus tetap setia sampai akhir, maka Tuhan akan memberikan upah, yaitu mahkota-mahkota yang tersedia. Di dunia ini ada 3 pribadi yang bisa kita pelajari, saudara, yaitu yang pertama Brown Clifford, Charles Templeton, dan Billy Graham. Ini tokoh KKR kebangunan rohani di Amerika beberapa waktu yang lalu ya. Brown Clifford, Charles Templeton, dan Billy Graham ini tiga-tiganya adalah pengkhotbah yang hebat, saudara. Tetapi tidak lama kemudian Brown Clifford ini lari dari Tuhan karena dia tidak akur dengan keluarganya. Ya, rumah tangganya rusak, jatuh sakit, dan jatuh miskin. Sehingga Brown Clifford ini ditemukan dalam keadaan sekarat, hampir mati, dan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain urunan patungan peti mati dan tempat makam. Ya, dia mati dalam keadaan sia-sia karena tidak bisa mempertahankan pernikahan dan tidak bisa mempertahankan imannya. Kemudian yang kedua adalah Charles Templeton. Dia hidup cukup panjang, saudara. Tetapi di akhir hayatnya, dia kecewa dengan Tuhan. Dia memproklaim dirinya menjadi ateis. Charles Templeton ini mengeluarkan buku di akhir hidupnya berjudul Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. Waduh, sangat disayangkan ya. Berarti imannya tidak bisa bertahan sampai akhir. Yang ketiga, ini yang menjadi teladan kita, yaitu Billy Graham. Wah, luar biasa ini, saudara. Sampai akhir hayatnya, masa tuanya, masih menulis sebuah buku dengan judul Where I Am. Mengisahkan tentang kekekalan dan latar belakang beliau mengikut Tuhan sampai akhir. Kesimpulannya, dari 3 orang hebat ini, hanya satu yang sanggup mempertahankan pernikahan, dan itu identik dengan mempertahankan iman. Bapak Ibu, para umas yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita hari ini juga mampu dengan kekuatan Tuhan ya, mengubah paradigma kita yang lama, memiliki cara pandang yang baru, bahwa meskipun ada mahkota duri, tapi kita bisa bertahan dalam iman, karena kita akan menerima mahkota yang Tuhan tetapkan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, maka mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memberikan firman yang singkat bagi kami semua. Dan meskipun kami menerimanya melalui online, tetapi kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan, menjadikan apa yang kami dengar ini sebagai rema, sehingga kami dengan paradigma yang baru mampu bertahan dalam iman setia sampai akhir, dan tidak kecewa dengan mahkota duri yang Tuhan izinkan, tapi tetap bersandar kepada Tuhan sampai garis akhir dan siap untuk menerima mahkota yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari siapkan anggur atau sirup atau air teh dan juga roti di tangan kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan mari kembali kita berdoa untuk tubuh dan darah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas perkenanan-Mu sehingga kami boleh duduk sehidangan dengan Engkau. Kami bersyukur Engkau tetap peduli di masa tua kami, sehingga hari ini kami boleh tetap manunggal dengan Engkau untuk mampu menghadapi semua hal yang ada dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Nah sekarang angkatlah cawan dengan tangan kanan tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawan dan mari kita angkat tangan. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan saudara. Mari berkata-kata terima kasih Tuhan. Tubuh dan darahmu. Terima kasih atas pengampunan yang kau berikan bagi dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan. Ko rapatana masanda maralawa. Kia rapatana masanda ma. Terima kasih Tuhan. Kia rapasanda maralawa. Terima kasih. Engkau telah mengizinkan kami manunggal dengan Engkau sehingga kami punya paradigma yang baru. Kami kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh menghadapi setiap mahkota duri yang ada untuk mendapatkan mahkota kemuliaan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang hadir di online Zoom pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kehidupan kami sehari-hari, memberkati mulai dari pengurus sampai ke setiap jemaat-Mu di tempat ini. Berkat-Mu dengan berlimpah-limpah, kekuatan, kesehatan, dan hati yang bersukacita untuk menghadapi apapun juga. Karena sukacita dalam Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada panitia. Tuhan memberkati. Shalom Opa Oma, puji Tuhan diberkati dengan pujian kita hari ini dan firman Tuhannya. Kita akan ketemu lagi Senin depan. Tuhan Yesus memberkati. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini, buat ibadah kami sudah datang memuji, menyembah. Kami sudah meninggikan Engkau, bahkan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa. Engkau berbicara atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau mengajar kami, Engkau membentuk kami lewat firman-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami boleh semeja sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat setiap kami Tuhan. Darah-Mu yang tercurah, yang menyucikan dan menguduskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami terus memberkati Tuhan, buat setiap para pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami mengangkat tangan kami. Sekali lagi kami memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Hamba-Mu yang terus setia dan taat dengar-dengaran akan suara-Mu. Hamba-Mu yang terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Aba ya Bapa. Mari berkati Paniko lebih lagi dengan dahsyat dan luar biasa. Urapan-Mu terus mengalir ya Tuhan. Kuasa-Mu terus ada atas pelayanan hamba-Mu, atas kehidupan hamba-Mu. Dimanapun Tuhan percayakan, dimanapun Tuhan pakai. Baik di Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Biarlah Paniko Tuhan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Lewat firman kebenaran yang disampaikan, banyak orang yang mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memberkati Tuhan bersama dengan istri Ibu Hermin, bahkan anak mantu cucu dan keluarga besarnya. Semua aman dalam perlindungan Tuhan. Semua ada dalam naungan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga kami berdoa buat gembala rayon kami, hamba-Mu Bapak Pendeta Kiki Haryadi. Terima kasih Tuhan juga buat gembala yang baik, gembala yang terus setia dan taat akan Engkau ya Tuhan, yang melakukan kehendak-Mu ya Bapa pada zaman ini. Tuhan juga urapi Pak Kiki lebih lagi bersama dengan Ibu Mervin. Bahkan kami berdoa memberkati ketiga anaknya, kedua mantunya dan cucu-cucunya ya Tuhan. Biar semua juga ada di dalam naungan kuasa-Mu Tuhan. Ada pagar tembok berapi di sekeliling kediaman mereka ya Tuhan. Engkau yang terus menjaga keluar masuk hamba-Mu. Engkau yang memelihara kehidupan mereka bagai biji mata-Mu sendiri ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Pak Kiki, pakai lagi dalam penggembalaannya di Rayon 1D ini Tuhan. Secara dahsyat dan luar biasa. Urapan-Mu mengalir, kuasa-Mu terus mengalir atas kehidupannya. Sehingga membawa Tuhan, mempersiapkan kami menjadi umat yang layak, umat yang berkenan di hadapan-Mu. Menghadapi penuaian yang terbesar dan terakhir hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga kami memberkati Tuhan untuk gembala kami yang ada di UMAS ini Tuhan. Hamba-Mu yang juga Engkau percayakan untuk memimpin setiap para opa oma yang ada. Kami berdoa buat Ibu Hana ya Tuhan. Buat Ibu Hana Tuhan, Engkau mengurapi secara dahsyat dan luar biasa lebih lagi. Engkau pakai kehidupannya Tuhan lebih lagi. Untuk sama-sama Tuhan kami juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Berkati Ibu Hana dalam penggembalaan di UMAS bersama dengan Tuhan seluruh pengerja-Mu yang ada di UMAS ini Tuhan. Pakai mereka di dalam kesatuan keunitian untuk sama-sama menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Untuk melayani opa oma, mempersiapkan opa oma menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati Ibu Hana, berkati suaminya, berkati anaknya ya Tuhan. Pakai keluarga ini, biarlah lewat keluarga ini juga banyak orang diberkati, banyak orang yang diselamatkan. Mari pakai lebih lagi Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan marifat Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang menyertai pelayanan dan kehidupan Ibu Hana lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan saat ini bangsa dan negeri kami Indonesia. Kami percaya dari Sabang sampai Merauke ada lawatan Tuhan sedang terjadi. Di era Pentakosta yang ketiga, di masa penuaian ini kami percaya Tuhan, lawatan-Mu juga sedang terjadi atas negeri kami yang kami kasihi. Di mana Tuhan tempatkan kami ada di Indonesia. Sebab itu kami memberkati negeri kami. Kami lepaskan damai sejahtera-Mu Tuhan atas Indonesia. Kami melepaskan kesembuhan, pemulihan atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perkatakan Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia akan dibawa Tuhan semakin lebih lagi menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Berkati pemerintahan yang ada, mulai dari Presiden kami Pak Jokowi, wakilnya Pak Maruf Amin, bahkan seluruh jajaran kementerian dari pusat sampai ke daerah, dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Kami percaya ada tangan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai mereka. Roh takut dan gentar akan Tuhan itu yang menguasai hati dan pikiran mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan buat ibadah kami. Kami semua diberkati, dan sebentar kalau kami akan pulang Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, Dan kiranya Engkau memberkati kami, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. sekali lagi katakan, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baik, puji Tuhan. Mari saudara, kita akan akhiri pertemuan kita dan silakan melanjutkan aktivitas hari ini bersama dengan Tuhan. Dan sekarang saatnya mari kita angkat kedua tangan kita dan siapkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya turun atasmu segala berkat, kasih karunia, dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ada padamu sepanjang hari ini. Hari lepas hari bersama dengan Tuhan yang membuat engkau terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor.
Penyertaan Tuhan sempurna sehingga apa saja yang engkau kerjakan dalam nama Tuhan Yesus berhasil dan beruntung. Penyertaan Tuhan sempurna sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati bersama-sama dengan iman, katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. God bless you.